Dalam beberapa tahun terakhir, FIFA terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai teknologi untuk menunjang pertandingan sepak bola. Mulai dari goal line technology, VAR, hingga yang terbaru semi-automated offside technology yang secara resmi mulai digunakan di Piala Dunia Qatar 2022. Tujuan utama dari penggunaan teknologi tersebut adalah untuk membantu wasit mengambil keputusan serta mencegah hasil kontroversial yang kerap terjadi dalam sebuah pertandingan. Namun nyatanya penggunaan berbagai teknologi tadi tetap tidak menjamin 100% sebuah pertandingan lepas dari kontroversi. Sebab pada akhirnya keputusan akhir tetap keluar dari peluit dan tangan wasit yang bertugas. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Piala Dunia 2022, tepatnya di laga perempat final antara Belanda versus Argentina yang digelar di Lusail Iconic Stadium pada 9 Desember 2022. Dalam laga yang bertajuk Battle of Lusail tersebut, terjadi banyak drama dan insiden yang tersaji, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tak bisa dipungkiri kalau laga ulangan final 1978 dan semifinal 2014 tersebut memang berjalan dengan tensi panas. Diawali dengan pernyataan kontroversial Louis van Gaal yang dianggap Lionel Messi telah merendahkan Argentina. Pelatih Belanda tersebut juga sesumbar bisa memenangi laga jika terjadi adu penalti. Sebuah pernyataan yang membuat Emiliano Martinez kebakaran jenggot. Di lapangan, aksi Leandro Paredes yang menendang bola ke arah bench Belanda usai menekel keras Nathan Ake jadi pemicu berbagai insiden lainnya. Seperti selebrasi Argentina yang mengejek pemain Belanda usai menang adu penalti. Belum lagi hinaan Lionel Messi kepada Wout Weghorst di lorong pemain. Sebelumnya, La Pulga juga terlibat konfrontasi dengan tim pelatih Belanda. Akan tetapi, yang jadi headline di Battle of Lusail adalah banyaknya kartu yang diberikan wasit kepada kedua tim. Sebanyak 15 pemain dan 2 official tim dihadiahi kartu kuning. Wasit asal Spanyol, Antonio Miguel Mateu Lajos, jadi fokus lain di laga tersebut karena total mengeluarkan 18 kartu kuning. Memang, laga tersebut diwarnai 30 pelanggaran dari Belanda dan 18 pelanggaran dari Argentina. Namun, Mateu Lajos dianggap terlalu ringan tangan dalam memberi kartu. Berbagai keputusan wasit asal Spanyol itu juga dinilai kontroversial hingga membuat Battle of Lusail memecahkan rekor sebagai pertandingan paling kotor dalam sejarah Piala Dunia. Atas berbagai keputusannya yang dianggap kontroversial, kepemimpinan Mateu Lajos di laga Belanda versus Argentina tersebut mendapat berbagai kritik. Salah satu yang paling keras datang dari Lionel Messi yang mengungkapkan kemarahannya terhadap kepemimpinan Mateu Lajos. Saya tidak ingin berbicara tentang wasit karena setelah itu mereka akan menghukummu. Tetapi orang-orang melihat apa yang terjadi. Saya pikir FIFA harus mengurus ini. Mereka tidak bisa menempatkan wasit seperti itu untuk pertandingan sebesar dan sepenting itu. Wasit tidak bisa gagal untuk melakukan tugasnya. Kami takut sebelum pertandingan karena kami tahu seperti apa dia. Pada intinya, kepemimpinan Mateu Lajos di laga tersebut tak disukai oleh kedua belah pihak, baik Argentina maupun Belanda. Tak butuh waktu lama, FIFA kemudian membuat keputusan untuk memulangkan Antonio Miguel Mateu Lajos ke Spanyol dan memastikan kalau laga perempat final Piala Dunia 2022 antara Belanda versus Argentina jadi tugas terakhirnya di Qatar. Qatar sendiri merupakan Piala Dunia kedua bagi Mateu Lajos setelah memimpin 2 pertandingan fase grup di Piala Dunia 2018. Sebelum jadi pusat perhatian di Battle of Lusail, wasit berusia 45 tahun itu menjadi pengadil utama di laga penyisihan grup antara Qatar versus Senegal dan Iran versus USA. Tak ada kartu merah yang dikeluarkan Lajos di 2 laga tersebut, tetapi ia mengeluarkan 6 kartu kuning di laga Qatar versus Senegal dan 4 kartu kuning di laga Iran versus USA.
Sebuah jumlah yang cukup banyak, bukan? Namun sebetulnya itu bukanlah hal yang mengejutkan. Dari data yang dihimpun Huskort, Laos rata-rata memberi 30,33 pelanggaran di hanya 3 pertandingan yang ia pimpin di Piala Dunia 2022. Masih dari sumber yang sama, sepanjang karirnya Matteo Laos tercatat telah memimpin 334 laga di level tertinggi. Selama itu ia telah memberi 1.542 kartu kuning dan mengeluarkan 67 kartu merah. Sebelum membuat sensasi di laga Belanda versus Argentina, Matteo Laos juga telah sering membuat keputusan kontroversial di beberapa pertandingan yang ia pimpin. Salah satu yang paling kontroversial terjadi di laga Liga Eropa musim lalu antara Rangers dan Borussia Dortmund. Laos dianggap membuat salah satu keputusan terburuk dalam sejarah Liga Eropa ketika menganulir gol Ryan Kent yang membuat Rangers unggul 3-2 di menit ke-67. Usai melihat VAR, Laos menganulir gol tersebut karena menganggap telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu kepada Emre Can sebelum Alfredo Morelos mengirim umpan ke Ryan Kent. Dua kejadian tersebut tentu membuat orang-orang penasaran tentang sosok Antonio Miguel Matteo Laos. Wasit asal Spanyol tersebut sebetulnya sudah memiliki pengalaman selama 14 tahun sebagai wasit. Sayangnya akhir-akhir ini reputasinya makin memburuk. Sebelum jadi wasit, ia adalah seorang guru penjas. Namun kini Matteo Laos bisa dibilang sebagai wasit paling populer di Spanyol. Pria kelahiran Valencia 12 Maret 1977 tersebut sudah memimpin pertandingan La Liga sejak musim 2007-2008. Itulah kenapa Messi tahu betul soal dirinya. Matteo Laos adalah salah satu wasit terunik atau mungkin teraneh di dunia. Laos kerap kali datang ke stadion dengan kacamata hitam bak bintang rock and roll. Gayanya tak lazim sebagai wasit. Seringai dan acungan jempol jadi gaya eksentriknya ketika mendapat sorotan kamera. Di atas lapangan hijau tidak ada wasit yang lebih cerewet dari Matteo Laos. Ia suka meladeni protes dari para pemain dan terlibat berbagai pembicaraan. Bahkan untuk hal-hal di luar sepak bola. Kebiasaan tak lazim tersebut berawal dari kebiasaannya membaca media sebelum pertandingan. Bagi saya, membaca apa yang dikatakan di media menjelang pertandingan adalah hal mendasar. Saya ingin tahu bagaimana setiap pemain masuk ke dalam permainan. Jika ada tekanan, jika mereka dituduh melakukan diving, berapa banyak kartu kuning yang mereka dapatkan. Saya menghabiskan berjam-jam membaca, menonton video dan membuat catatan tentang pertandingan saya berikutnya. Kebiasaan tersebut memang bagus dan membuat reputasi Matteo Laos di awal karirnya di La Liga cukup baik. Jose Mourinho bahkan pernah menjulukinya sebagai wasit dengan filosofi yang baik. Namun makin kesini reputasi Laos telah berubah sebagai wasit yang terlalu berusaha untuk jadi pusat perhatian di laga yang ia pimpin. Sebetulnya hal tersebut bisa dipahami, sebab Laos kerap memimpin laga-laga besar seperti final Liga Champions 2021, Euro 2020, hingga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Panggung besar tersebut kemudian ia manfaatkan untuk tampil dengan gayanya yang tak lazim. Laos seperti punya metodenya sendiri dan seperti ia hobi meniup peluit dan menarik kartu dari kantongnya hanya untuk sebuah pertengkaran atau protes kecil. Karena hal itu, Laos acap kali dipanggil sebagai Mike Dean dari Spanyol, seorang wasit kontroversial yang dibenci di Inggris. Matteo Laos juga merupakan tipikal wasit yang membiarkan pemain mengalir apa adanya, memanjakan sisi fisik dari permainan, dan tidak banyak memberi interupsi. Dampaknya buruk, ia kerap membiarkan sebuah pelanggaran besar dan meniup peluit di pelanggaran kecil. Alhasil, drama dan aksi teatrikal tanpa bola kerap tersaji di laga yang ia pimpin. Laos bak pemimpin keributan seperti yang terlihat di Battle of Lusail. Jadi bisa dibilang kalau Matteo Laos seperti ingin meraih ketenaran,
dengan membuat panggungnya sendiri di Piala Dunia Qatar 2022. Ya, memang seperti itulah karakter dan ciri khasnya. Menjengkelkan, unik dan eksentrik, semua jadi satu paket dalam diri Antonio Miguel Mateo Lahoz. Tak peduli teknologi seperti apa yang dipakai di sebuah pertandingan, selama Mateo Lahoz masih jadi wasit, mungkin masih akan ada pertandingan kontroversial yang akan ia orkestrasi. Jadi, siap-siap saja ya football lovers.